Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Ustaz berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, kalau pertemuan pertama Ustadz sudah membahas tentang apa itu memadu gambar dan apa tujuan memadu gambar dan apa kepanjangan dari TK. Nah, untuk materi kali ini Ustadz akan membahas tentang memotong gambar. Apa itu memotong gambar dan ikon apa saja yang dipakai untuk memotong gambar. Akan tetapi terlebih dahulu Ustadz hanya mereview, mengingatkan materi yang kemarin bahwasanya kepanjangan TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terus untuk memadu gambar, yang dimaksud memadu gambar adalah menggabungkan atau menyatukan, mengumpulkan beberapa gambar menjadi sebuah gambar yang baru. Tujuannya agar gambar itu kelihatan lebih kreatif dan lebih menarik. Anak-anak yang sangat saya sayangi, nah untuk materi selanjutnya mari kita ikuti bersama tentang materi tentang memotong gambar. Karena memadu gambar banyak bagiannya. Salah satunya dalam hal memadu gambar ada memotong gambar, ada menyalin gambar, menghapus gambar, memindah gambar, dan yang lainnya. Nah, untuk jelasnya mari kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik. Silahkan kalian siapkan bukunya, atau mungkin yang ada laptop bisa disiapkan laptopnya atau komputernya. Bisa dilanjut anak-anak? Ya, mari kita mulai ke materi pembelajaran. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi kali ini. Kalau kemarin materi memadu gambar, untuk hari ini materinya memotong gambar. Akan tetapi terlebih dahulu mari kita buka dulu program untuk menuju ke aplikasi Paint. Kalian start Windows-nya atau startnya ini, diklik satu kali. Setelah itu di sini ada all program. Nah, di situ anak-anak ya kalian klik. Setelah all programnya sudah diklik, maka akan muncul yang namanya beberapa program di sini. Kalian cari aksesoris. Aksesoris kalau sudah ketemu, nah diklik satu kali anak-anak ya. Diklik satu kali. Setelah itu langsung kalian cari Paint-nya. Nah, ini Paint-nya anak-anak ya. Klik dua kali, klik. Nah, kalau sudah diklik dua kali, maka tampilan aplikasi Microsoft Paint-nya akan terlihat seperti ini anak-anak ya. Atau mungkin di desktop di layar ini ada lambang atau logonya Paint nih anak-anak ya. Logonya seperti ini. Nah, ini. Nah, yang kita klik ini. Nah, ini kalian klik dua kali, klik dua kali dalam artian diklik dua kali secara cepat, maka akan muncul tampilan aplikasi Microsoft Paint. Nah, seperti ini tampilannya anak-anak ya. Nah, setelah kalian buka, maka silahkan kalian buka bukunya. Kalian buka bukunya, kalian lihat materinya. Nah, materinya kali ini adalah memotong gambar. Anak-anak sudah tahu apa itu memotong gambar? Silahkan bukunya diambil. Kalian buka halaman 3, anak-anak ya. Kalian buka halaman nomor 3. Ya, sudah dibuka bukunya. Nah, di situ ada. Kalau yang A memadu gambar seperti yang kemarin Ustaz jelaskan. Untuk kali ini materinya adalah memotong gambar. Anak-anak ya. Yang dimaksud memotong gambar adalah menghilangkan sebagian atau seluruh bagian gambar sehingga hanya
bagian tertentu saja yang disisakan. Ustadz ulang, memotong gambar adalah menghilangkan sebagian atau seluruh bagian gambar sehingga hanya bagian tertentu saja yang disisakan. Nah, anak-anak, di mana proses pemotongan gambar tersebut itu disebut dengan proses cut. Sekali lagi Ustadz ulang, proses pemotongan gambar disebut dengan proses cut. Anak-anakku yang sangat Ustadz sayangi, dalam memotong gambar, ikon yang dipilih adalah ikon select. Mana ikon select anak-anak ini? Nah, silakan kalian lihat. Ini ada ikon select. Nah, ikon select atau disebut ikon pilih. Nah, di mana ikon select atau ikon pilih ini ada dua, anak-anak ya. Ada dua. Ada yang gambarnya seperti persegi panjang, garisnya putus-putus, ada seperti kalung yang garisnya putus-putus. Apa perbedaannya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, kalau yang ini, untuk yang kotak yang putus-putus ini disebut dengan rectangular selection. Nah, di situ ada dua anak-anak ya. Ini gambarnya seperti ini. Kalau diklik, nah seperti ini anak-anak ya, rectangular selection. Apa gunanya ini? Untuk memilih gambar yang bentuknya beraturan. Seperti kalian mau memilih gambar kotak persegi, gambar yang bentuknya seperti kotak anak-anak ya, seperti kotak. Maka untuk memilih gambar tersebut kalian harus memakai select atau ikon pilih. Yang mana anak-anak? Yang rectangular selection ini, gambarnya seperti kotak yang garisnya putus-putus. Ini untuk memilih gambar yang bentuknya beraturan seperti kotak persegi. Yang kedua, ikon select itu yang nomor 2 adalah freeform selection. Gambarnya seperti kalung, di mana garisnya seperti putus-putus anak-anak ya. Nah, gunanya untuk memilih gambar yang bentuknya tidak beraturan seperti gambar bintang ataupun gambar yang lain. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, dalam hal memotong gambar ini meliputi beberapa hal. Contohnya, pertama, memotong sebagian gambar. Nah, memotong sebagian gambar. Silakan anak-anak buka halaman nomor 7. Memotong sebagian gambar. Sudah ada anak-anak? Nah, gambarnya seperti apa? Seperti stroberi. Iya, kalian tahu kan? Gambarnya gambar stroberi. Memotong sebagian gambar. Memotong sebagian gambar di sini mirip dengan apa yang kalian lakukan sangat memotong hati anak-anak ya. Nah, gambarnya seperti mana? Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, ini anak-anak ya. Ini Ustadz praktekkan dulu. Ini gambarnya seperti gambar ini. Anggap saja gambarnya sama-sama gambar stroberi. Kalian pilih atau potong dengan memakai ikon select. Kalau kalian memotongnya dengan rectangular selection, bisa juga anak-anak, akan tetapi kalian masih perlu untuk menghapus. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Kalian klik, masukkan semuanya, mau yang mana yang mau diambil. Kalian taruh di sini dulu. Nah, taruh di sini. Setelah itu kalian hapus anak-anak ya, hapus. Dihapus satu-satu. Pelan-pelan. Nah, hapusnya pelan-pelan anak-anak ya. Seperti yang Ustadz katakan kemarin, bahwasanya belajar paint itu butuh ketelatenan. Kita hapus. Kalau memakai yang kotak bisa juga, akan tetapi prosesnya agak lama sedikit karena butuh untuk menghapus. Anak-anak ya, dihapus. Dihapus semua pinggir-pinggirnya. Nanti yang diambil hanya
stroberinya saja. Nah, seperti ini anak-anak. Atau mungkin kalian bisa juga memakai yang select yang kedua, yang gunanya untuk memotong gambar yang bentuknya tidak beraturan, seperti gambar stroberi ini anak-anak ya. Ini dipotong secara pelan-pelan saja anak-anak ya. Nah, yang rapi caranya memotong. Terus ikuti bentuknya seperti apa. Nah, setelah itu pelan-pelan anak ya. Nah, lalu diambil contohnya seperti ini anak-anak ini. Nah, ini bisa kan? Kalian bisa mempraktekkan di rumah. Ustadz, bagaimana caranya mencari gambar itu? Anak-anakku yang sangat Ustadz sayangi, tidak semua gambar yang ada di buku itu ada di komputer, kecuali kalian mengambil atau mencari yang ada di internet. Bisa kalian lewat Google, bisa dicari, kita masukkan gambar stroberi. Nah, seperti ini, seperti yang ada di buku nomor 7. Ini namanya memotong gambar yang bentuknya tidak beraturan. Kalau sudah dipotong kok masih ada sedikit, maka kalian hapus dengan ikon eraser. Eraser adalah ikon yang gunanya untuk menghapus. Anak-anak ini pinggir-pinggirnya. Nah, perlu dihapus anak-anak ya. Nah, perlu dihapus. Nah, kalau ini sudah, berarti kalian sudah mempraktekkan memotong sebagian gambar. Selanjutnya anak-anak, kalian buka halaman buku nomor 8. Buku nomor 8. Mana buku nomor 8? Nah, sudah ada anak-anak ya. Seperti telur pecah. Kalian gambar oval dulu, memakai ini anak-anak ya. Kalau kalian mau gambar oval, cari yang bentuknya oval atau lingkaran yang melonjong seperti telur. Nah, kalian bentuk seperti ini. Lalu setelah kalian buat seperti ini, kalian warnai. Untuk ikon warna mana anak-anak? Kalau warnanya ada di sini, kalian tinggal memilih. Tapi kalau catnya, kalian ambil di sini anak-anak ya. Ambil di gambarnya seperti gambar timba. Fill white color nih anak-anak ya. Kalian pilih, klik yang warna merah dulu. Kalian klik. Nah, setelah itu karena di sini adalah memotong gambar menjadi beberapa bagian, kalian tinggal memotongnya memakai freeform selection. Nah, dipotong anak-anak ya. Dipotong pelan-pelan seperti telur pecah. Nah, pelan-pelan anak ya. Pelan-pelan seperti yang ada di gambar di samping ini nah ya. Nah, setelah itu diangkat anak-anak, diangkat. Nah, kalau sudah warnanya bisa kalian rubah seperti yang kalian harapkan. Nah, bisa anak-anak ya. Bagaimana untuk mengembalikan? Untuk mengembalikannya dimasukkan lagi anak-anak bisa. Nah, gini. Anak-anak ya. Bisa kalian memakai ikon ini untuk mengembalikannya. Nah, umpama ini sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau sudah terpotong seperti ini, bisa juga dikembalikan lagi anak-anak ya. Dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kalau kurang pas-paskan anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kalau di gambarnya seperti telur pecah, cuma warnanya yang dirubah anak-anak ya. Warnanya dirubah seperti ini. Bisa kan anak-anak? Ini cara memotong gambar menjadi beberapa bagian. Yang nomor halaman silahkan anak-anak kalian buka tetap nomor 8 lagi. Yang ketiga, memotong sebuah gambar pilihan. Nah, gambarnya Ustadz ambil contoh seperti yang ada di layar ini. Anggap saja ini mirip dengan apa yang ada di komputer anak-anak ya. Ini gambarnya 3. Gambarnya 3. Apa maksud dari memotong sebuah gambar pilihan ini anak-anak?
ini memotong gambar yang memang gambarnya mau dipilih. Nah, seumpama di layar itu ada gambarnya stroberi, ada gambarnya telur pecah, ada gambarnya layar komputer, ada gambar yang lain, akan tetapi kalian hanya memilih layar komputernya. Nah, makanya kalian tinggal menggunakan icon rectangular selection, dimasukkan nah ininya ya, masukkan dulu seperti ini. Kalau sudah, kalian klik grouping ini anak-anaknya ya, grouping, kalian klik tang, maka yang lain akan hilang, tinggal gambar yang kalian pilih saja. Seumpama ada kesalahan anak-anak, bagaimana untuk mengembalikan? Kalian tekan kontrol yang ada di laptopnya atau di keyboardnya, kontrol tekan, jangan lepas, lalu tekan huruf atau tombol Z, maka akan kembali seperti ini. Anak-anaknya ya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, ini merupakan penjelasan dari memotong gambar. Karena memotong gambar itu meliputi yang pertama, seperti yang Ustadz katakan tadi, memotong sebagian gambar. Anak-anak, yang kita lakukan dengan cara memotong stroberi. Nah, coba kita lakukan lagi, memotong stroberi karena bentuknya tidak beraturan. Kalian bisa menggunakan freeform selection yang gunanya untuk memilih gambar yang bentuknya tidak beraturan seperti ini anak-anak ya. Kalian potong secara pelan-pelan. Nah, pelan-pelan anak-anak. Setelah itu kalian ambil satu saja stroberinya. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan anak. Nah, kalau sudah diambil, diklik. Ketika sudah nyambung barusan dari sini nyambung ke semula, ke yang awal, maka tinggal kalian klik yang tengahnya. Tengah di area kotak yang putus-putus, kalian pindah. Nah, seperti ini anak-anak ya. Seperti ini. Untuk yang kedua, yang tadi Ustaz jelaskan, seperti telur mau pecah, bisa kalian gambar yang bentuknya oval atau bentuk seperti telur bundar yang melonjong apa melencong ya anak-anak ya. Nah, ini bisa, kalau kurang besar bisa kalian besarkan anak-anak ya, besarkan, bisa ditarik anak-anak ini. Nah, setelah itu kalian kasih warnanya mana, cari fill white color, gambarnya seperti timba yang ada catnya mau tumpah, diklik. Setelah itu kalian pilih warnanya, colornya kalian pilih anak-anak yang mana yang kalian sukai, mungkin warna ungu, kalian klik. Kalau sudah, lalu kalian pilih icon selectnya, pilih, karena ini adalah merupakan cara memotong yang bentuknya tidak beraturan, maka kalian pilih yang freeform selection. Nah, kalian klik anak-anak pelan-pelan yang bentuknya seperti gergaji, maka kelihatannya seperti telur pecah. Nah, kalau sudah, kalian geser nyambung ke awal. Nah, kalau sudah sambung, lepas. Lalu kalian klik di area yang ada garis putus-putusnya, kalian pindah. Nah ya, pindah. Bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, atau dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi harus pelan-pelan, nah ya, pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini, anak ya. Kalau ingin warnanya berlainan, setelah dipotong menjadi beberapa bagian, kalian pilih warnanya lagi, cari warna yang lain. Mungkin yang atas warnanya dirubah seperti ini. Ini untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, memotong sebuah gambar pilihan. Artinya
mencari gambar yang memang dipilih. Nah, yang tidak dipilih itu akan hilang dengan sendirinya otomatis anak-anak ya. Contohnya seperti yang ada di layar, seperti yang ada di gambar nomor 9. Kalian umpama mau memilih komputer ini, beberapa aplikasi, ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ada CPU. Lah, mungkin kalian mau memilih CPU-nya. Nah, ini anak-anak ya, ini CPU-nya. Tempat penyimpanan program di sini. Nah, kalian pilih icon select-nya karena ini bentuknya beraturan. Kotak, kalian pilih yang rectangular selection. Kalian klik, kalian masukkan gambar mana yang mau kalian pilih. Nah, kalau sudah masuk anak-anak, lalu kalian lepas mouse-nya. Setelah itu kalian klik. Akan tetapi perlu diingat anak-anak ya, yang dipilih itu tetap dalam keadaan aktif, sehingga aktif masih berada di dalam kotak yang putus-putus, dan icon select-nya masih aktif, warnanya masih kuning seperti ini. Kalau sudah kalian pilih, sudah dimasukkan ke dalam kotak putus-putusnya dengan menggunakan icon apa tadi anak-anak? Rectangular selection, maka tinggal kalian memilih crop-nya atau cropping-nya untuk memilih sebuah gambar pilihan. Pilihan artinya yang dipilih. Maka yang tidak dipilih akan hilang dengan sendirinya. Nah, anak-anak tinggal ini anak-anak ya. Tinggal gambar yang ini sudah. Nah, gambarnya tinggal satu. Kenapa? Karena yang dipilih tadi itu hanya CPU-nya saja. Nah, anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, untuk materinya, nah seperti ini anak-anak ya. Materinya seperti ini. Kalian buka nanti. Ini memotong gambar, menghilangkan sebagian gambar atau seluruh bagian gambar sehingga hanya bagian tertentu saja yang disisakan. Nah, proses dari pemotongan itu disebut dengan proses cut. Nah, ikon select ini atau ikon pilih lambangnya seperti apa anak-anak? Nah, seperti ini yang Ustadz lingkari. Nah, seperti ini ya. Yang mana gambarnya ini anak-anaknya? Nah, ya yang Ustadz kasih gambar merah. Nah, ini lambangnya dari ikon select. Ikon select ada dua tadi. Ada rectangular selection untuk milih gambar yang bentuknya beraturan seperti kotak persegi. Yang kedua, isi daripada ikon select atau ikon pilih freeform selection, yang gunanya untuk memilih gambar yang bentuknya tidak beraturan seperti gambar stroberi tadi. Nah, dalam hal memotong itu meliputi pertama, memotong sebagian gambar ada di halaman atau ada di nomor 7 anak-anak ya. Gambarnya nomor 1, memotong sebagian gambar. Contoh gambarnya seperti gambar 1.9, memotong sebagian gambar sebuah stroberi. Nah, yang tadi Ustaz contohkan seperti yang ada di halaman nomor 7. Nah, yang kedua, memotong gambar menjadi beberapa bagian. Nah, seperti gambar telur yang mau pecah, atau mungkin mobil mau dipotong jadi dua, bisa anak-anak. Bisa kalau hanya mobilnya memotongnya seperti memotong kue yang rata, maka kalian gunakan icon select yang rectangular selection, gambar yang bentuknya beraturan. Kalau kalian ingin memotong seperti yang bentuknya gergaji anak-anak, maka kalian memotongnya harus menggunakan icon yang ini anak-anak. Nah, yang ini. Kalau ingin bentuknya seperti gergaji. Kalau bentuknya seperti kotak biasa, seperti kotak datar, nah kalian bisa memakai ini anak-anak ya, memakai yang warna ini. Untuk yang ketiga, memotong sebuah gambar pilihan atau grouping. Maksudnya gambar yang dipilih saja yang akan kalian tinggalkan, yang akan kalian tampilkan. Nah, kalian bisa menggunakan ikon grouping. Mana anak-anak ikon groupingnya? Nah, ada di dekatnya ikon select. Bagaimana caranya?
Nah, seperti yang tadi Ustadz contohkan. Seperti yang Ustadz contohkan barusan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kalian pilih dulu ikon select rectangular selection-nya. Kalian pilih mana yang mau dipilih. Nah, ini. Setelah itu, kalau sudah masuk di dalam icon select ini atau rectangular selection, tinggal kalian pilih groupingnya. Nah, yang lain hilang, tinggal monitor sama keyboardnya. Karena tadi yang dipilih memang yang dua ini anak-anak ya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, selamat mencoba. Ya, mudah-mudahan musibah yang bencana yang menimpa negara kita, negeri kita tercinta ini, wabah virus corona segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan Ustaz praktekkan ketika ada tatap muka atau luring anak-anaknya. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, demikian penjelasan Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.